Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Di episode ini kita akan membahas tentang bahasa gaul. Tapi ada sedikit perbedaan nih. Kalau biasanya kita membahas tentang bahasa gaul yang sedang populer saat ini, di episode ini kita akan membahas bahasa gaul yang dulu pernah populer, tapi sekarang tidak pernah digunakan lagi. Tujuannya supaya ketika kalian membaca atau menemukan kata ini di film lama atau dimanapun, kalian tidak akan menggunakannya karena sudah dianggap kuno dan tidak kekinian lagi. Episode ini terinspirasi dari sebuah email dari salah satu pendengar, yaitu Shun Ito dari Jepang. Aku bacakan ya sedikit isi emailnya. Saya ingin dengar topik tentang bahasa gaul yang sering dipakai dan yang sudah tidak biasa dipakai. Waktu saya belajar bahasa Indonesia pertama kali, ada kata berabe di dalam bahan pelajaran yang diterbitkan pada 1980-an. Terus saya menggunakan kata itu setelah saya tinggal di Jogja. Teman-teman saya ketawa. Seperti kata berabe, ada tidak ya kata seperti itu? Cerita yang sangat menarik. Pertanyaan yang bagus. Bahasa gaul yang dulu pernah populer tetapi sekarang tidak pernah dipakai lagi, ada sangat banyak sekali. Yang pertama yang sudah disebutkan yaitu berabe. Berabe memiliki arti rumit atau ribet atau susah diurus atau dilakukan. Contohnya, wah, jangan sampai ketahuan nih. Kalau ketahuan bisa berabe. Maksudnya, misalnya ketika kamu melakukan sesuatu yang hasilnya kurang baik atau bahkan hasilnya hancur, akan sangat sulit menangani masalah yang muncul. Itulah arti kata berabe. Kata ini sudah sangat lama dan sekarang hampir tidak ada orang yang menggunakannya lagi. Mungkin kalau kamu menggunakannya, ya akan dianggap lucu dan akan ditertawakan. Tapi kalau memang kamu ingin melucu, ya gak apa-apa, pakai saja kata berabe ini. Dan masih ada kata-kata berikutnya, bahasa-bahasa gaul yang juga seperti ini. Contohnya, careless. Careless adalah plesetan, bahasa gaul dari kali. Contohnya, enggak gitu juga kali. Jadinya, enggak gitu juga careless. Ini adalah bahasa gaul yang populer sekitar tahun mungkin 2015-an. Tapi sekarang sudah hampir tidak ada orang yang menggunakannya lagi. Lalu yang ketiga ada kata Wallace. Coba dengarkan contoh kalimatnya ya. Jangan buru-buru, ngapain cepet-cepet? Wallace aja. Wallace. Kira-kira apa ya artinya? Wallace kalau dibalik jadi slow. Slow maksudnya santai.
jangan buru-buru gitu. Sekarang sudah hampir tidak ada orang yang mengatakan ini lagi. Tapi kalau kamu mengatakannya, orang mungkin masih bisa lebih maklum dibandingkan dengan dua kata yang sebelumnya seperti berabe dan careless. Yang keempat adalah unyu. U-N-Y-U. Unyu. Unyu artinya adalah imut atau lucu. Contohnya, ih, anjing itu unyu banget. Unyu berarti imut. Dulu kata ini sangat populer. Sekarang sudah sangat jarang digunakan. Tapi kalau kamu menggunakannya, mungkin orang akan menganggap kamu alay atau aneh. Karena ya, kata ini sudah sangat jarang sekali dipakai. Dan kata yang kelima adalah badai. Iya, badai. Seperti hujan deras yang banyak kilat dan gunturnya. Badai. Tapi badai di sini artinya adalah keren. Contohnya, wah, lu nyanyi badai banget. Atau, wah, rambut lu badai, gitu. Maksudnya adalah keren. Nyanyimu keren atau rambutmu keren. Tapi kata badai ini sudah sangat-sangat jarang dipakai. Dan yang terakhir adalah bingit. B-I-N-G-I-T. Bingit. Sama seperti banget, tapi huruf vokalnya diganti dengan huruf I. Bingit. Kata ini juga cukup populer sekitar tahun 2016 atau 2017 mungkin. Tapi saat ini sudah tidak pernah digunakan lagi. Mungkin kalau digabung dengan kata sebelumnya, jadinya badai bingit. Lucu sekali rasanya aku mengatakan ini sekarang. Karena ya, ini bahasa yang sudah cukup kuno. Dulu populer, sekarang akan dianggap aneh. Aku ulang lagi ya semuanya dari awal. Berabe, careless, woles, unyu, badai, bingit. Inilah contoh kata-kata bahasa gaul yang dulu pernah populer tapi sekarang tidak pernah digunakan lagi. Semoga kalian menghindari menggunakan kata-kata ini ya, supaya tidak dianggap kuno, aneh, atau bahkan ditertawakan. Lebih baik ikuti tren, ikuti apa yang menjadi kekinian saat ini. Bahasa-bahasa gaul yang lebih sering dipakai. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian menikmati topik baru ini dan belajar banyak hal baru, terutama tentang bahasa gaul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. patreon.com/windah. Dan juga bisa mendapatkan transkrip untuk seluruh episode. Atau kamu juga bisa dukung podcast ini dengan membagikan podcast ini kepada teman-teman, rekan kerja, atau keluarga yang juga sedang belajar bahasa Indonesia. Jangan lupa berikan review di Apple Podcast supaya semakin banyak orang yang bisa mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa. Dah.